A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di tengah letihnya badan, capeknya badan, barangkali banyak di antara kita yang berpuasa. Barangkali walau hanya minum 1 teguk, 2 teguk, makan hanya 1 keping roti. Alhamdulillah kondisi-kondisi lapar, capek, haus, kondisi itu semua tidak menghambat niat kita untuk tetap berusaha istiqomah dalam mencari ridho Allah Ta'ala. Buktinya masih mau kita duduk dalam majlis ilmu dan mulia. Maka ayah bunda, apa yang kita lakukan tentu tak akan dipandang sebelah mata oleh Allah Ta'ala. Allah pasti akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Selawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kami, pertemuan yang lampau kalau tak salah kita sudah sampai di hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 itu tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi sesuatu itu baik atau tidak baik. Maka di antara cara yang Nabi katakan adalah yang baik itu apa? Ketika kita melakukannya hati kita nyaman, hati kita tenang. Tapi yang tak baik itu kalau kita melakukannya kita gelisah dan kemudian kita tidak mau kalau orang lain melihat yang telah kita lakukan itu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat jiwa kita tenang. Ibu kami, kita kalau belum sholat hati pasti tak enak, kita pasti gelisah. Bunda biasanya jam 9 sholat duha, tiba-tiba suatu ketika pulang kampung, sehingga di tengah jalan asik bercerita dengan keluarga, anak dan cucu. Lalu biasanya jam 9 itu sudah datang kode. Ada perasaan yang tak enak di hati kita, tapi kita tak tahu mau ngapa lah saya nih ya. Rasa-rasa ada sesuatu yang belum saya lakukan. Ini kodenya sudah ada. Tiba-tiba pas mau zuhur, astagfirullah. Ternyata yang membuat saya gelisah, saya belum tadi sholat duha. Jadi kebaikan itu kalau kita melakukan hati kita tenang. Kita terbiasa sholat isya tepat pada waktunya. Lalu kemudian kadang-kadang kami sebagai pemateri, kadang-kadang materi itu menggantung. Jadi maunya selesaikan. Jadi kadang-kadang sudah terlebih dari isya, itu kita mulai gelisah terkadang Bapak Ibu. Itu kebaikan kalau kita lakukan hati kita enak. Keburukan kalau kita melakukannya hati kita tidak nyaman. Contohnya apa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Dan kita tidak mau dan kita tidak suka kalau keburukan yang kita lakukan itu diketahui oleh orang. Mana contohnya? Orang ketika menipu, mengurangi takaran dan timbangan, di antara cara yang dia lakukan apa? Timbangan itu dihadapkannya kepada dirinya, tidak kepada pembeli. Dia gelisah. Lalu kemudian orang melakukan keburukan itu, dia tak mau kalau keburukan itu diketahui oleh orang lain. 6 jiwa melayang Laskar FPI untuk menghilangkan jejak, apa yang dilakukan? CCTV dibuang.
lalu para saksi dibungkam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tidak mau orang berzina. Kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang tak punya duit kemana dia pergi berzina? Pergi dia ke ujung-ujung hutan, pergi dia ke tempat yang tak dilihat oleh orang. Itulah yang dosa itu. Sesuatu yang kita lakukan, kita tidak nyaman dan kita tidak mau itu dilihat oleh orang lain. Makanya orang maling masuk ke dalam rumah biasanya ketika orang dalam keadaan tidur, atau kalau di tempat kita kadang-kadang ketika orang sedang pergi ke masjid, orang sudah sholat, barulah dia beraksi. Itu keburukan. Kalau kita lakukan, hati tak nyaman dan kita sangat tidak mau orang lain melihat keburukan yang kita lakukan. Ayah kami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan nan mulia ini kami akan sedikit membahas apa yang agak ramai diperbincangkan hari ini di media sosial. Setidaknya di media sosial yang agak ramai diperbincangkan itu ada 3. Apa dianya? Yang pertama masih seputar capres dan cawapres, tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Ayah bunda kami dimuliakan Allah, siapapunlah calon ayah bunda, yang penting ukhuwah kita terjaga. Siapapun calonnya nanti, yang penting presidennya coba Pak. Siapa presiden Bapak Ibu? Masya Allah, saya ikut bersama orang-orang yang soleh aja lah. Diaminkan aja lah dulu, saya bersama orang yang soleh. Bunda kami yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan presiden kita besok amanah, amin. Terpilihlah pemimpin yang amanah. Kuatkan aminnya sedikit Pak. Amin. Rabbal alamin. Yang kedua yang agak ramai di media sosial itu saya tengok, yaitu tentang keputusan MK tentang batas usia pemimpin. Keputusan itu kalau saya tak salah boleh jadi pemimpin kalau minimal usianya 40 tahun. Kalau umurnya belum sampai 40 tahun tapi kalau pernah menjabat sebagai kepala daerah, maka dia boleh jadi pemimpin. Banyak mendatangkan pujian dan tak sedikit pun yang mendatangkan cibiran nampak sama saya. Di antara cibirannya ada yang mengatakan anak-anak muda buat postingan MK, Mahkamah Keluarga, bukan lagi Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian ada juga yang buat sindirannya itu usia minimal untuk buat SIM 17 tahun. Tapi kalau sebelum usia 17 tahun pernah bawa kendaraan, bisa dibuatkan SIM-nya. Hal-hal seperti itulah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau bagi saya nih sangat menusuk sekali. Kalau bagi saya, tergantung bagi orangnya. Dan kemudian hari ini pun masih bergulat seputar itu nampak sama saya. Dan terakhir yang juga agak ramai di media sosial itu adalah masih seputar Palestina. Terakhir kalau tak salah itu berkumpul di Monas berapa? Hampir 2 juta ya Bapak Ibu. Intinya sangat banyak sekali, membludak. Semua kalangan, lintas agama, artis ramai hadir di situ. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya tak akan membahas ketiga-tiganya. Saya hanya fokus kepada yang ketiga saja. Selama sebulan ini ayah bunda saya tausiah hanya fokus kepada Palestina saja. Maka ayah bunda maghrib ini pun saya berusaha mengupas sedikit tentang Palestina. Ayah ibu kami yang kami muliakan, ketika kita membahas tentang Palestina, seperti yang kita lihat hari ini, sesungguhnya itu tak bisa dilepaskan dari betapa jahatnya, betapa kejamnya, dan bahkan betapa biadabnya orang-orang Yahudi. Jadi sebelum kita membahas Palestina, ayah ibu kami, saya tertarik untuk mengupas sedikit tentang Yahudi. Bagaimana Allah menjelaskan Yahudi itu di dalam Al-Quran, supaya kita tahu emangnya Yahudi itu seperti apa gitu loh ayah bunda. Nah, di antara banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang Yahudi di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mereka, di antaranya itu bisa kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 30. Surat apa? At-Taubah ayat 30. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum biafwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Ibu kami, ayat-ayatnya sangat banyak sekali dan lumayan panjang-panjang. Kalau saya bacakan semuanya nanti tentu tak cukup waktu kita. Jadi untuk berikutnya saya akan membacakan hanya penggalan ayat-ayat yang berkaitan dengan Yahudi dan juga terjemahannya seputar orang Yahudi. Wa qalatil yahudu, dan berkatalah orang Yahudi. Apa yang dikatakan orang Yahudi? Uzairu ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair. Padahal nabi-nabi terdahulu kan sudah membantah. Rasulullah membantah, Al-Quran pun telah membantah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan tak satu pun yang sama dengan Allah. Sekarang orang Yahudi menyamakan Allah dengan makhluk, punya anak. Siapa namanya tadi? Uzair. Ali Imran ayat 181. Surat apa bunda? Ali Imran 181. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Apa yang Allah dengar? Qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan. Apa yang dikatakan orang Yahudi? Innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir. Sesungguhnya Allah itu tak punya apa-apa. Wa nahnu aghniya, sementara yang kaya, yang punya apa-apa itu nahnu, kami, kata orang Yahudi. Sanaktubu ma qalu, akan kami tulis apa yang orang Yahudi katakan itu, kata Allah. Apa kata orang Yahudi tadi ayah bunda? Allah itu fakir. Allah itu fakir. Akan kami tulis itu, kata Allah. Ibu kami, tidak hanya ucapan orang Yahudi yang akan ditulis Allah. Ucapan kita ditulis juga enggak? Ditulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu pun kata yang keluar dari lisan seorang manusia melainkan akan dicatat oleh malaikat nan mulia. Kata yang baik dicatat, nanti diganti dengan nikmat berupa surga. Kata yang tak baik pun ikut dicatat, nanti dikasih diganti dengan kabar siksa berupa azab di yaumil kiamah. Siapa yang bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, berapa tuh? 99. Lalu disempurnakan dengan yang ke-100 dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan Allah ampunkan dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim.
Ada dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Dua kalimat itu teramat sangat mudah untuk diucapkan, tapi begitu teramat sangat memberatkan pada timbangan kelak di yaumil mizan. Apa dianya? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azimi. Ada kabar gembira nanti di yaumil kiamah. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tak akan ada yang bisa menghalangi antara dirinya dengan surganya illal maut, kecuali maut, mati, kata Rasulullah. Kata yang baik Allah ganti surga, kata yang tak baik Allah ganti dengan nikmat siksa. Siksa di yaumil kiamah. Bunda menggunjingkan tetangga, ditulis tak sama malaikat tuh? Ditulis. Ngejek orang, ditulis, dicatat malaikat. Maka ayah bunda kami, kalau kita berdosa kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha dosa kita, minta ampun kita, beristighfar kita, bertobat kita, selesai. Tapi kalau salah kepada manusia hanya satu titik goresan luka di hatinya, lalu kemudian kita memekik sampai ke langit yang ketujuh minta ampun kepada Allah, selesai? Tidak selesai. Makanya banyak manusia terlunta-lunta di hari kiamat bukan karena kurang baiknya hubungannya dengan Allah Ta'ala, tapi karena rusaknya hubungannya dengan sesama. Betapa banyak ahli ibadah tapi sayang tak pandai menjaga lidah. Hati-hati. Ini ayah bunda saya yang sudah diintai-intai malaikat maut. Kalau ada yang berhutang malam hari ini tolong diselesaikan. Jangan lagi ditunda-tunda membayar hutang. Pastikan ayah bunda tidur nanti tak ada lagi yang berhutang. Ingat, kepada siapa saja kita pernah berhutang, bayar segera. Nabi katakan, siapa yang berhutang tapi dia tak bayar hutangnya, di sisi Allah dia dihitung sebagai seorang pencuri. Bayangkan tuh. Kalaulah tak membayar saja itu disiksa, sedangkan menunda saja itu suatu kezaliman, apalagi kalau tak membayar hutang sama sekali. Pastikan sebelum tidur kita semua nanti sudah tak ada lagi yang berhutang. Ustaz kok agak sentimen sama kami yang sudah tua-tua nih? Saya tak ada sentimen sama ayah bunda. Macam Ustaz tak diintai-intai malaikat maut aja, saya pun diintai-intai malaikat maut, tapi saya berhusnuzon kepada Allah. Dibandingkan ayah bunda nanti nampaknya saya yang lebih dulu agaknya. Lebih dulu kemana Pak Ustaz? Lebih dulu ngantar ayah bunda ke kuburan, itu maksudnya. Ayah kami yang kami muliakan, jadi semua yang kita lakukan akan diperhitungkan. Maknanya kalaulah perkataan kita diperhitungkan Allah, maka perbuatan kita juga akan dihitung Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan ataupun keburukan walau hanya sebesar biji zarah akan Allah balas nanti di yaumil kiamat. Jangankan menggoreskan luka di hati orang, jangankan merampas tanah orang. Kata Nabi, man akhadha minal ardi zira'an khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah saudaranya walau hanya sejengkal saja, kelak dia akan dicampakkan, dipijak-pijak sampai ke 7 lapis bumi. Berapa terambil cuman Pak? Sejengkal. Orang hari ini mengambil tanah orang tak sejengkal 2 jengkal, berhektar, berkampung-kampung, berpulau-pulau. Ingat, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah lupa Mas Bro. Allah tak pernah tidur. Allah Maha membalas setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Jangankan menggoreskan luka di hati orang, jangankan merampas tanah orang, tak cebok saja setelah buang air kecil itu diperhitungkan Allah sehingga nanti dia disiksa di dalam kuburnya. Ayah bunda, akan kami tulis ucapan Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir. Terus apalagi yang Allah akan tulis? Qatlahumul anbiya, penyembelihan dan pembantaian, pembunuhan mereka terhadap para nabi. Terhadap siapa Pak? Para nabi. Ayat tidak mengatakan satu nabi, tapi mengatakan para nabi. Surat apa tadi itu bunda?
Ali Imran 181. Berikutnya Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud. Sungguh engkau akan mendapati yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman, yang paling benci terhadap orang-orang Islam itu siapa? Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. An-Nisa ayat 155. Fabima naqadhihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Karena mereka, maka kami hukum orang-orang Yahudi karena ingkarnya mereka terhadap janji, dan karena kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah, dan karena mereka menyembelih para nabi. Ayat ini mengatakan 3 sebab. Sampai di sini 3 sebab orang Yahudi dihukum: ingkar janji, kufur kepada ayat-ayat Allah, dan karena mereka menyembelih para nabi. Sudah berapa kali disebutkan mereka menyembelih nabi, ayah bunda? Sudah ayat yang keberapa nih? Ayat yang kedua. Berikutnya Al-Baqarah ayat 61. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. Allah hinakan orang Yahudi, bahkan Allah sampai memurkakan orang Yahudi. Kenapa? Zalika bi annahum kanu, itu semua karena mereka yakfuruna bi ayatillah, kufurnya terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyyin, karena mereka menyembelih para nabi. Sudah berapa kali itu, Pak? Sudah 3 kali. Semua ayat yang menyebutkan Yahudi menyembelih nabi berbentuk jamak, tidak ada yang mufrad. Mereka menyembelih para nabi, mereka menyembelih para nabi. Emangnya berapa sudah nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi, Ustaz? Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, fahum qatlatul anbiya, mereka adalah orang-orang yang telah banyak membantai para nabi. Qatalu Zakaria, merekalah yang telah menyembelih Nabi Zakaria. Wa benahu Yahya, dan anak Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Wa khalqan katsiran minal anbiya, dan masih banyak nabi-nabi yang lainnya. Hatta sampai qatalu fi yaumin, dalam sehari orang Yahudi bisa menyembelih 70 nabiyan, 70 nabi. Berapa nabi, Pak Bu? Dalam berapa hari? 1 hari. Mustahil. Oh, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak usahlah Yahudi aja dulu. PKI, ingat Bapak Ibu? Ada buku terbaru, judul bukunya Banjir Darah kalau saya tak salah. Itu menjelaskan tentang betapa kejamnya orang-orang PKI, membantai para santri, menyembelih para ulama, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Terakhir, karena waktu kita pendek, Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya. Berapa lama? Selamanya. Kalau selamanya itu berarti batasannya kapan, ayah bunda? Sampai matahari terbit dari sebelah barat, sampai nanti datangnya hari kiamat. Yang namanya Yahudi Nasrani tak akan pernah senang kepada orang-orang Islam, tak akan pernah senang kepada orang-orang beriman. Jadi ayah bunda, dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, Allah menggambarkan Yahudi itu siapa? Satu, orang yang engkar kepada Allah. Ada tak ayatnya tadi? Orang Yahudi itu siapa? Orang yang ingkar kepada janji, tak bisa memenuhi janji. Orang yang tak bisa memenuhi janji itu bagian dari ciri-ciri munafik. Ayatul munafiki salasa, ciri munafik 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia
Khianat. Pas corona kemarin ayah bunda, ada dulu cerita Bapak Ibu. Saya nanti kalau terpilih jadi pemimpin takkan impor mengimpor. Karena masih banyak di kantong saya, duit triliunan di kantong saya. Saya nanti kalau terpilih jadi pemimpin takkan gusur menggusur. Ternyata Bapak Ibu, pas corona kita tak bisa ngapa-ngapa. Apa istilahnya kemarin itu Pak? Lockdown, PSBB, tidak bisa ngapa-ngapa. Akhirnya saya pulang kampung. Bertanam cabai lah saya di kampung. Ini kalau saya tanam cabai nanti ini orang akan tetap makan. Ini pas panen nanti pasti meledak harganya nih, kata saya pula. Padahal baru selesai ujian S3 saya itu baru doktor. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pulang kampung lah saya tanam cabai. Alhamdulillah pas panen benar-benar meledak harganya Pak. Dari yang saya targetkan 100.000 cuman 10.000 harganya. Jangankan untuk untung modal pun aja tak balik Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya tengok ketika itu di beberapa wilayah orang justru menghambur-hamburkan cabainya ke tengah jalan. Saking murahnya karena ada cabai yang masuk Bapak Ibu dimuliakan Allah. Takkan gusur mengusur. Nah, itulah yang kita tengok saudara kita di Rempang sana Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sehingga suara demi suara disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah menjaga beliau. Ibu kami dimuliakan Allah. Munafik tak bisa bikin janji dengan orang Yahudi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bapaknya saja dibohonginya sama orang Yahudi. Apa beda Yahudi dengan Bani Israel? Apa beda Yahudi dengan Bani Israel? Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. 1 Ismail, 2 Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub nama lainnya Israel. 2 nama Nabi Yakub itu. 1 Yakub, 1 lagi Israel. Bani Israel sesungguhnya anak cucu Nabi Yakub. Jadi Israel, Isra hamba, il Tuhan, hamba Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Abdullah lebih kurangnya Bapak Ibu. Jadi Israel nama siapa tadi? Nabi Yakub. Bani Israel anak cucu Nabi Yakub. Nama saya Doni. Kalau saya nanti punya keturunan, maka anak keturunan saya namanya Bani apa? Kok ada pula yang Bani Israel pula? Nah, ini cari-cari gara-gara nampaknya ini. Ibu kami dimuliakan Allah. Jadi anak saya namanya Bani Doni, bukan Bani Israel. Nah ayah bunda, Nabi Yakub punya 12 orang anak. Itulah ayat ketika Nabi Yusuf, tengok nanti surat Yusuf ayah bunda. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku lihat dalam mimpi 11 bintang tambah bulan juga matahari sujud kepada aku ya. La taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka buat tipu daya kepada engkau wahai anakku, kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Banyak anak Nabi Yakub, ada 12 orang, di antaranya yang terkenal itu ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin. Itulah yang hari ini dia menyamakan Bunyamin Netanyahu, Pak. Lalu ada namanya Yahuza atau Yahuda, ada namanya Lavi. Maka kata para ulama, Yahudi itu munculnya dari Yahuza ini, Yahuda. Jadi anak cucu Yahuda itulah yang kemudian orang sebut juga dengan Yahudi. Kejamnya Yahuza ini ayah bunda, target untuk mencampakkan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu siapa? Dia otaknya ini. Sehingga kalau kita baca surat Yusuf nanti mudah-mudahan ada waktu lebih detail ayah bunda. Apa kata salah seorang? Qala qailum minhum uqtulu Yusuf. Bunuh aja Yusuf tuh. Jadi ide untuk membunuh Yusuf itu kata sebagian ulama itu dimunculkan oleh Yahuda tadi. Kenapa? Dia tak senang melihat Nabi Yakub yang begitu sayang kepada Nabi Yusuf. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Ada yang angkat suara, janganlah kita bunuh dia. Cukup dimasukkan dia ke dalam
sumur. Singkat cerita ayah bunda, dari rapat mereka, yaudah Nabi Yusuf tak jadi dibunuh, cukup dimasukkan ke dalam sumur. Baca nanti tafsir Ibnu Katsir ayah bunda. Ketika mereka mengeksekusi Nabi Yusuf, sebelum Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf sudah mau dibunuh oleh saudara-saudaranya ini. Kenapa kau tak jadi dibunuh di tengah jalan ayah bunda? Baru saja hilang dari tatapan Nabi Yakub, Nabi Yusuf sudah diazab, sudah mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Lalu satu berkata, jangan kau bunuh dia. Salah satunya berkata, kenapa? Kita kan sudah bersepakat dia itu tidak dibunuh, cukup dimasukkan ke dalam sumur. Setiap sebanyak apapun pelaku kejahatan, pasti akan selalu ada yang membela. Membela yang baik maksud saya ayah bunda. Sebanyak apapun yang membela kejahatan, pasti akan selalu ada yang membela kebenaran. Contoh ayah bunda, dulu Nabi Ibrahim taruhlah tak ada yang membela, tapi manusia tak ada yang membela, tapi burung pipit membela kan? Nabi Muhammad SAW, paman-paman rata-rata benci kepadanya, tapi tetap aja saja membela. Sekian banyak manusia yang membenci, ada juga orang yang membela Nabi Muhammad. Contohnya Abu Bakar. Nabi Yusuf, dari sekian banyak saudaranya yang benci kepadanya, tetap ada satu yang membela Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf tak jadi dibunuh, dicampak ke dalam sumur. Singkat cerita, pulangnya kan dibohonginya Nabi Yakub. Disembelihnya satu domba yang kecil. Lalu baju Nabi Yusuf yang tadinya tersisa disiraminya dengan darah daging, darah domba. Lalu pulang malam mereka berkata, ayah, ini Yusuf mati ya, ini bajunya cuman yang tersisa, dia dimakan oleh serigala. Ayahnya saja dibohonginya, apalagi PBB. Makanya tidak bisa buat janji dengan orang Yahudi, genjatan senjata, tak lagi perang. Ujung-ujungnya seminggu, 2 minggu, setahun, besok diperanginya lagi. Berapa kali sudah buat janji dengan orang Yahudi? Tidak bisa. Orang Yahudi orang yang ingkar janji. Tadi ingkar dengan ayat Allah, ingkar kepada janji. Orang Yahudi menghina Allah. Apa hinaan mereka terhadap Allah tadi Pak? Katakan Allah fakir, dikatakan Allah punya anak. Dalam ayat yang tak sempat kita sebutkan, Allah mengatakan yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, Allah itu tidak bisa ngapa-ngapa. Begitu cara mereka menghina Allah. Ayat cadar ninja hatori, meremehkan orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi. Siapa saja yang menghina sunnah Nabi, berarti dia telah menghina Nabi. Kenapa? Karena sunnah-sunnah itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing, menghina agama. Jadi kalau kita dapati ada orang yang suka menghina agama, sesungguhnya dia adalah, tak sayang cakap ayah bunda yang sebut, Yahudi. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, menghina agama, menyembelih para nabi. Berapa tadi dalam sehari mereka pernah menyembelih nabi? 70 nabi. Nah ayah bunda dimuliakan Allah, selesai poin pertama tentang ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar kepada janji, benci kepada orang-orang beriman, menumpahkan darah para nabi, dan lain-lainnya. Sekarang kita coba uraikan sedikit Palestina. Palestina itu ayah bunda adalah negeri yang penuh dengan berkah. Keberkahan Palestina itu diantara sebabnya, yang pertama Palestina itu adalah Ardul Anbiya, negerinya para nabi. Banyak nabi yang lahir di Palestina atau setidaknya pernah menginjakkan kaki di Palestina. Setidaknya pernah menginjakkan kaki di Palestina. Siapa saja nabi yang taruhlah kalau dia tak lahir tapi setidaknya pernah menginjakkan kaki. Nabi Isa lahir dan besarnya di Palestina. Nabi Sulaiman, Nabi Daud juga di Palestina. Siapa lagi? Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut. Nabi Ibrahim lebih jelas yang saya ingat, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, Irak hari ini. Lalu Allah perintahkan berhijrah dari Babilonia, Irak ke Palestina. Lahirlah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail ketika lahir, Allah perintahkan pula Nabi Ibrahim berhijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa lahir besar di Mesir, menyampaikan risalah ilahiyah di Mesir, lalu ditentang habis-habisan oleh penguasa yang zalim namanya
Fir'aun. Saking kejamnya Fir'aun, jangankan dengan orang-orang bersebangan pemikiran, bayi-bayi suci yang tak bernoda saja dia tak segan-segan untuk menyembelihnya. Itulah ayat yang mengatakan yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu, kemudian mereka biarkan anak perempuanmu. Pergilah Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Pekanbaru? Enggak, menuju Palestina. Nabi Muhammad pun pernah menginjakkan kaki di Palestina. Kapan? Itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Inna a'tayna Al-Isra. Kalau inna a'tayna surat apa? Al-Kausar lah. Dah mulai bismika nampaknya ini. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi pernah menginjakkan kaki di Palestina. Ini pertama. Palestina itu berkah mulia. Kenapa? Karena di Palestina lah tempat tegak berdirinya Masjid Al-Aqsa. Muliakah Masjid Al-Aqsa? Mulia. Kenapa? Karena dia merupakan kiblat pertama kita umat Islam. Berapa lama Nabi sholat menghadap Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan selama 16 atau 17 bulan. Berapa lama ya bunda? 16 atau 17 bulan. Lalu kok berpindah pula ke arah Masjidil Haram? Itu pun tak lepas dari ulahnya Yahudi. Apa ulah Yahudi Pak Ustadz? Diejek nanya Nabi. Namanya Yahudi, sedangkan membunuh saja hal yang biasa, apalagi mengejek. Siapa tadi yang sudah mau dibunuhnya ya bunda? Nabi Yusuf tadi kan? Kalau kita tengok Nabi Muhammad sendiri itu kan tak lepas dari target pembunuhan orang Yahudi. Contoh, usia 12 tahun Nabi pergi berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke Syam. Lalu sampailah di satu tempat namanya Busra. Keluarlah seorang pendeta dari tempat ibadahnya namanya Bahirah. Hampir tak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Tiba-tiba ketika Nabi lewat di situ keluar dia. Bahkan dia sampai menjamu kafilah dagang yang datang dari Mekah. Singkat cerita, terjadilah dialog antara Bahirah dengan Abu Thalib. Abu Thalib, bawa keponakanmu cepat pulang. Kenapa? Ini anak kalau nampak sama orang Yahudi pasti akan dibunuh. Kok begitu? Karena takkan duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Batu sujud kepada seorang nabi. Di sepanjang jalan dia dinaungi oleh awan. Bawa dia cepat pulang. Akhirnya khawatir Abu Thalib dibawa Nabi pulang ke Mekah. Di mana ceritanya tuh Pak Ustaz? Baca kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif. Di situ dijelaskan. Baru saja tak serang lama Nabi bersama Abu Thalib meninggalkan tempat Bahirah, tentara-tentara Yahudi sudah sampai di situ untuk membunuh Nabi. Usianya berapa tadi? 12 tahun. Ayah bunda masih ingat enggak? Nabi pernah diracun oleh wanita Yahudi. Ingat kisah itu? Singkat cerita, Nabi diundang. Ketika Nabi diundang, disuguhkan makanan, disuguhkan minuman. Lalu minuman Nabi itu diracuni. Sehingga sahabat-sahabat yang sempat minum air yang disuguhkan, semuanya pada meninggal ketika itu. Nabi tidak. Maka ayah bunda, tapi tetap Nabi, ada riwayat mengatakan Nabi tetap meminum, tapi Nabi sempat memuntahkan air itu, ataupun kalau terminum hanya sedikit yang terminum oleh Nabi. Sehingga di akhir hayatnya Nabi kita bacakan sakit keras. Maka salah satu sakit yang dirasakan oleh Nabi itu lantaran apa? Pengaruh racun yang dulu pernah ditaruh di minumnya Nabi oleh siapa tadi? Wanita Yahudi. Ayah bunda, di Madinah itu dulu banyak orang Yahudi. Tapi pada akhirnya Yahudi semuanya angkat kaki dari tanah Madinah. Kenapa? Coba ayah bunda. Banyak sekali makar mereka itu. Di antara Yahudi yang menonjol di Madinah itu Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir. Tak henti-hentinya buat makar. Diperingatkan, ingkar, diperingatkan, ingkar, diperingatkan, ingkar. Satu yang saya ingat betul, Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa Yahudi Bani Qainuqa sampai angkat kaki dari tanah Madinah, ayah bunda?
Tadi saya katakannya makarnya banyak ya. Lalu diperingatkan, mudah-mudahan yang tersisa ini, karena mereka tersisa, mudah-mudahan ambil iktibar, tapi tak henti-hentinya buat makar. Yahudi baik Bani Qainuqa. Suatu ketika ada seorang muslimah belanja di toko Yahudi. Di tengah asyik berbelanja, bajunya diikatkan kepada salah satu tempat oleh Yahudi, ke salah satu tiang. Ayah bunda, itulah orang kalau belanja kan kadang-kadang tak tahu lagi apa yang terjadi. Makanya kita menengok di CCTV, ibu-ibu banyak kecopetan, kecolongan ketika sedang berbelanja. Nah ayah bunda, ketika dia selesai berbelanja, tentu dia meninggalkan tempat itu. Sementara tadi kainnya kan diikat. Walhasil tanggallah pakaiannya, terbuka auratnya. Sementara Yahudi yang ngerjain tadi tertawa sejadi-jadinya. Sementara wanita ini malu tak tahan. Sungguh betapa malu, aurat nampak sama orang. Lewat salah seorang sahabat, tak terima muslimah dihina, akhirnya sampai terjadi adu fisik. Kalah orang Yahudi ini, lalu kemudian sahabat ini dikeroyok oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Lalu saudara dari sahabat yang tadi dibunuh oleh orang Yahudi mengadu kepada Rasulullah. Ketika dikadukan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menyiapkan lebih kurang 1.500 bala tentara, lalu bersiap untuk memerangi Yahudi sampai dia dikepung selama 15 hari. Pada akhirnya mereka angkat kaki dari tanah Madinah. Ayah bunda, Nabi tak lepas dari target pembunuhan orang Yahudi. Nah sekarang diejeknya Nabi. Apa ejekannya? Agama Muhammad, agama fotokopi, agama contekan. Kami beribadah menghadap Baitul Maqdis. Dia macam tu juga. Diejek Nabi terus. Berapa lama tadi ayah bunda? 17 bulan. Kita ayah bunda, jangankan 17 bulan, sehari saja digunjingkan orang, diejek orang, dibully orang. Sakitnya di mana? Di sini kan? Ayah bunda 17 bulan. Sehingga kemudian, boleh saya tambah agak 2 menit ayah bunda? Tak tahan Nabi diejek terus. Akhirnya Nabi berharap agar turun perintah hendak lagi menghadap Masjidil Aqsa. Maka barulah turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah ayah bunda, saya cukupkan membahas tentang Palestina. Yahudi sudah, Palestina sudah. Palestina adalah negeri yang penuh dengan berkah. Lalu hari ini ayah bunda, apa yang terjadi di negeri yang penuh dengan berkah itu? Sebagian ayah bunda mungkin sudah melihat betapa biadabnya orang-orang Yahudi. Data terakhir saya dapati Bapak Ibu dimuliakan Allah, per tanggal 8 November, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal? Berarti tanggal kemarin Pak ya. Per tanggal 8 November sudah 10.328 jiwa yang meninggal dunia. 10.328. Luka-luka 25.956. Rumah yang hancur lebih kurang 262.000 rumah. Lalu kemudian yang mengungsi sebanyak 1.500 jiwa. Ada status Ustaz Salim pernah saya tengok, dalam tempo sepekan orang Yahudi sudah menjatuhkan 6.000 bom. Tempo sepekan. Sempat juga saya tengok di media sosial, satu bomnya ada yang mencapai beratnya 6 ton. Bagaimana tak hancur Palestina dibuatnya ibu kami. Kalau Bapak Ibu tengok hari ini di internet, di Google Map itu, di peta di internet, Palestina sudah tak ada lagi. Itu yang saya dapat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hancur lebur Palestina dibuatnya. Yang saya tak tahan itu sampai terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang perempuan melahirkan dalam keadaan sesar tapi tidak menggunakan alat bius. Bayangkan Bapak Ibu, sudahlah sakit mengandung, sekarang perut disobek pula dalam keadaan tidak pakai bius. Oh perihnya derita mereka. Terakhir saya dapatkan berita juga Bapak Ibu, beredar di media sosial, anak-anak dalam keadaan terjepit sudah 5 hari tak makan. Karena Bapak Ibu lantai itu, rumah-rumah itu kan sampai 12 lantai, 10 lantai itu ambruk. Sementara alat-alat, nampak Bapak Ibu alat-alat berat. Mana alat-alat berat? Sangat terbatas sekali. Bayangkan 262.000 rumah yang hancur.
Ayah bunda, lalu hari ini apakah kita hanya bercerita menyampaikan deritanya saudara kita di Palestina? Tidak. Saya bermohon kepada pengurus, ayah sandaya pengurus, kalau sudah atau kalaupun belum, saya bermohon mulai hari ini tolong dijalankan kota infak khusus untuk Palestina. Kalau nanti butuh mau lewat rekening, nanti saya kirimkan nomor rekening. Salurkan kepada lembaga-lembaga yang resmi. Di antara lembaga yang resmi itu yang kemarin Ustaz Somad pun sempat istilahnya apa tuh Pak? Mempromosikannya. Apa istilahnya itu? Apa istilahnya itu? Intinya dipromosikan lah. Ada namanya dompet duafa. Ini malam besok tabligh akbar, saya harap ayah bunda semuanya bisa hadir. Besok itu di Masjid Agung An-Nur, habis sholat isya. Tolong Bapak Ibu, saya mengemis kepada Bapak Ibu, tolong luangkan rezeki-rezeki kita, dititipkan kepada lembaga terpercaya, salurkan untuk saudara kita di Palestina. Saya paling tak tahan menengok anak menangis, bermandikan dengan darah, lalu memanggil ayah dan ibu. Sementara ayah ibu yang dipanggil itu sudah tak lagi bersuara. Kenapa? Sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahan saya menengok betapa yang tersisa cuma separuh badan ke atas. Separuh badan ke atas. Ayah bunda, kita akan merasakan pedihnya derita orang ketika derita itu jatuh pada diri kita. Ketika kita dapat kabar tetangga kita ayah ibunya meninggal dunia, mungkin tak terlalu pedih. Tapi kalau coba yang meninggal itu ayah dan ibu kita, pedih tak ayah bunda? Sangat pedih sekali. Kita mendapat kabar tetangga kita anaknya meninggal dunia, enggak perih. Tapi kalau coba anak kita yang meninggal dunia, oh perihnya. Cucu kita meninggal dunia, lukanya sungguh sangat berkesan sekali. Jadi ayah bunda tolong bantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini ayah bunda dimuliakan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang punya harta tolong dengan harta. Kemudian coba kita tahan-tahan selera Bapak Ibu. Jangan lagi dibeli produk-produk mereka. Ini kalau saya tak salah ini produk mereka, kodenya 729. Tidak ada kodenya di sini. Kalau tak saya, ini produknya, produk mereka. Perhatikan apa yang kita makan, tengok apa yang kita minum. Ayah bunda, jangan sampai kita memakan produk mereka. Kita makan produk mereka, sesungguhnya kita telah mencabik-cabik daging anak-anak Palestina. Kita minum produk mereka, berarti kita telah menghisap darah anak saudara kita yang ada di Palestina sana. Harta, boykot produk mereka. Anak-anak muda, adik-adik ustaz, kawan-kawan yang punya media, gaungkan di media sosial. Tengok Bapak Ibu, Ronaldo aja yang tak bersunat, Pak, maaf cakap, Ronaldo saja dia menunjukkan betapa pedulinya kepada Palestina. Banyak artis-artis terkemuka baik yang internasional maupun nasional menyuarakan untuk Palestina. Masa kenapa kita tidak dengan kita yang beragama Islam? Oh, nanti akun saya dihapus Pak Ustadz. Dihapus satu akun, buat 1000 akun yang lainnya. Setidaknya dengan doa demi doa, di setiap doa kita selipkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Pada akhirnya ayah muda, semoga Allah tidak mengazab kita lantaran ketidakberdayaan kita dalam menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, mohon maaf atas keterlambatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.